Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pulung Adi Wicaksono dari Ilmu Komunikasi B2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang teori manajemen privasi atau Communication Privacy Management. Ya, langsung saja. Evolusi teori manajemen privasi dan komunikasi. Evolusi manajemen privasi komunikasi terjadi pada sekitar 30 tahun yang lalu. Petronio dan rekan-rekannya menerbitkan beberapa penelitian yang menguraikan prinsip-prinsip di mana pada akhirnya akan menjadi bagian dari CPM, yaitu Communication Privacy Management. Next. Pada waktu itu, teori memiliki batasan-batasan yang lebih terbatas pada tahun 91. Teori Petronio ini mengacu pada teori mikro karena batas-batasannya hanya terbatas pada manajemen pernikahan, manajemen privasi dalam pernikahan. Next. Teori Petronio sekarang mengacu pada CPM yang bersifat makro, yaitu batas-batasannya mencakup berbagai macam hubungan interpersonal termasuk kelompok dan organisasi. Asumsi-asumsi pada CPM. Teori manajemen privasi komunikasi berakar pada asumsi tentang bagaimana orang berpikir dan berkomunikasi, sama halnya asumsi tentang sifat manusia. CPM mematuhi aspek aturan dan aspek pendekatan, dan itu membuat 3 asumsi tentang sifat manusia yang selaras dan sistem tersebut, yaitu manusia adalah pembuat pilihan, manusia adalah pembuat aturan dan pengikut aturan, serta pilihan dan aturan manusia didasarkan pada pertimbangan orang lain pada diri sendiri. Pada tahun 2002, Petronio mencatat bahwa orang membuat pilihan dan aturan tentang apa yang harus dikatakan dan apa yang harus ditahan berdasarkan kalkulus mental. Nah, berdasarkan ini terdiri kriteria seperti budaya, jenis kelamin, dan konseptuasi. Selain itu, teori CPM adalah teori dialektika yang berfokus pada ketegangan yang melekat dalam bersikap terbuka terhadap orang lain dan juga privasi. Teori dialektika relasional yang mencakup hal-hal seperti hidup rasional ditandai dengan perubahan, dan dialektik dan kontradiksi adalah fakta dasar kehidupan relasional. Sesuai dengan pendapat Petronio, privasi hanya dipahami dalam ketegangan dialektis dengan pengungkapan. Istilah dan prinsip penting CPM. CPM berkaitan dengan menjelaskan proses negosiasi masyarakat sekitar, pengungkapan informasi pribadi. Nah, dalam hal ini teori manajemen privasi komunikasi ini menyelesaikan dengan mengajukan 5 prinsip yang saling terkait, yaitu kepemilikan informasi pribadi, pengendalian informasi pribadi, aturan informasi pribadi, kepemilikan bersama, dan penjagaan informasi pribadi, serta turbulensi batasan informasi pribadi. Prinsip pertama ialah kepemilikan informasi pribadi. Prinsip pertama menyatakan bahwa orang percaya memiliki informasi tentang diri mereka sendiri dan mereka dapat mengolahnya sebagaimana yang mereka inginkan atau mereka mau. Yang kedua, pengendalian informasi pribadi.
Prinsip CPM yang kedua dibangun dari prinsip yang pertama, yaitu logika dari dua prinsip tersebut, yaitu memiliki informasi pribadi tentang diri saya, dan saya bisa memilih bagaimana saya ingin mengendalikan informasi tersebut. Prinsip ini memperkenalkan konsep batas-batas pribadi. Ya, CPM bergantung pada metafora batas untuk memperjelas bahwa ada batasan antara berada di publik dan bersikap pribadi. Batasan diatur berada yang terkait dengan berbagai faktor, namun beberapa diantaranya sepenuhnya dalam kendali seseorang. Nah, dalam hal ini konseptuasi dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan kewarganegaraan. Yang ketiga adalah aturan informasi pribadi. Prinsip ketiga ini menegaskan bahwa orang-orang membuat keputusan tentang cara mengontrol informasi pribadi mereka sendiri berdasarkan pada aturan. Teori CPM menyatakan bahwa 5 kriteria keputusan digunakan untuk mengembangkan aturan privasi, yaitu kriteria budaya, gender, motivasi, kontekstual, resiko, dan rasio manfaat. Prinsip keempat yaitu kepemilikan bersama dan penjagaan informasi pribadi. Prinsip keempat mengacu pada bagaimana informasi pribadi dibagi dan dimiliki bersama. Sebuah elemen penting prinsip ini adalah koordinasi batas yang mengacu pada bagaimana kita mengelola informasi yang dimiliki bersama. Petronio mengumumkan bahwa kepemilikan bersama diatur melalui batas pertalian, hak kepemilikan batas, dan permeabilitas batas. Namun, batas-batas dinamis dan dapat disimpulkan ulang dari waktu ke waktu. Akhirnya, koordinasi batas dapat dicapai melalui permeabilitas batas yang mengacu pada beberapa banyak informasi yang dapat melewati batas. Nah, ini merupakan contoh tabel dari prinsip keempat tadi. Yang kelima, turbulensi batas informasi privat. Prinsip kelima mengacu pada apa yang terjadi ketika aturan privasi dilanggar atau orang membuat kesalahan dalam memberlakukannya. Turbulensi batas dapat terjadi karena sejumlah alasan yang berbeda. Dalam beberapa kasus, turbulensi dihasilkan dari apa yang Petronio sebut batas-batas kabur, di mana berarti terdapat batas-batas yang ambigu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.